Dunia yang makin menua turut menyumbangkan sejumlah ketakutan yang sulit dijelaskan secara logis dan rasional berkat manusia dan peradabannya. Ketakutan itu menjadi mistis yang keberadaannya masih terjalin di kehidupan manusia yang hampir ada di segala bidang. Ini tentang tahayul dan kepercayaan yang diakui hingga sekarang mampu menarik sikap manusia untuk berkompromi dengan urusan yang masih misterius. Ironisnya, energi itu masih ada di tengah kemajuan teknologi modern sekarang ini, di mana zaman ini informasi dan komunikasi mengalir deras tanpa ada hambatan termasuk tentang penemuan luar angkasa sekalipun. Demikian menunjukkan betapa hebatnya energi ini sehingga manusia kerap kali mengesampingkan rasionalitas dan akal sehatnya sendiri. Meski kebanyakan dianggap subjektif, faktanya energi ini terbukti ada di tengah masyarakat modern, seperti halnya adanya ketakutan akan angka 13, di mana angka itu diyakini melambangkan kesialan, bahkan kematian. Karenanya, banyak gedung yang dibangun tidak memiliki lantai 13. Ini aneh bukan? Lantas sejauh mana hal ini dapat dipercaya? Apakah supranatural itu benar ada atau tidak? Nah, kerabat maritimnesia tentang tahayul atau kepercayaan kuno memang masih menuai perdebatan di sejumlah masyarakat. Lebih jauh tentang perdebatan itu, silakan kerabat sekalian mendalaminya. Oke, mari kita ketahui bersama beberapa tahayul yang ada dalam dunia pelayaran. Perjalanan laut penuh dengan ketidakpastian, terutama karena resiko angin dan gelombang yang bisa datang kapan saja dan terkadang membahayakan perjalanan kapal. Ini belum termasuk kerusakan teknis mesin pendorong saat di kapal yang bisa saja terjadi. Beberapa kecelakaan hebat semacam itu justru menyebabkan kematian. Mengingat ketidakpastian itu, lahir kepercayaan aneh yang melarang penggunaan kata-kata tertentu saat kapal akan atau sedang berlayar. Kata-kata yang dilarang itu seperti selamat tinggal dan tenggelam. Ini dilarang sebab mungkin kesannya sudah memastikan bahwa kapal dan awaknya tak kembali dengan selamat. Orang-orang juga percaya agar tidak mengucapkan kata keberuntungan saat sedang misi pelayaran karena dianggap bisa membawa kesialan. Jika seseorang mengatakan semoga berhasil, satu-satunya cara untuk membalikan ketidakberuntungan adalah dengan mengambil darah dengan memberikan pukulan cepat. Bagaimana menurut Anda? Para pelaut dalam waktu berlayar yang cukup lama menginginkan seorang wanita. Keinginan semacam itu lumrah bagi para pelaut. Sebab itu akan menjadi masalah jika kemudian ada seorang wanita di atas kapal. Suatu legenda mempercayai bahwa seorang wanita di kapal saat sedang misi pelayaran bisa membawa gangguan dan menimbulkan kecemburuan di antara para pelaut. Kondisi ini kerap kali berdampak pada profesionalitas dalam bekerja. Sejumlah kecelakaan di atas kapal akibat adanya wanita sebab diyakini telah membuat penghuni laut marah. Memang godaan para wanita, apalagi saat di atas kapal yang sedang dalam misi pelayaran, terkadang membuat para pelaut terjerumus ke dalam keinginan besar untuk memperoleh sesuatu dari wanita itu. Terkadang pula para pelaut memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelesaikan urusannya. Dalam budaya populer, kehadiran putri duyung saat sedang dalam misi pelayaran terkadang menjebak para pelaut. Digambarkan dalam cerita itu tentang kecantikan putri duyung yang mampu mengalihkan perhatian para pelaut dan akhirnya memangsa mereka. Sejumlah rumor mengatakan bahwa gambar wanita telanjang bagi pelaut merupakan sesuatu yang menyenangkan. Lantas apakah tahayul ini masuk akal? Sebab sejauh ini sudah banyak para wanita di seluruh komunitas organisasi pelayaran ikut berlayar dan menjadi pelaut tangguh, sangat baik dan mampu menavigasikan kapal. Mereka juga tidak membawa nasib buruk bagi para pelaut. Bagaimana menurut kerabat sekalian? Di beberapa wilayah di Indonesia, masyarakatnya percaya bahwa bersiul di laut atau di pinggir laut bisa membawa nasib buruk.
badai, guntur, kilat, dan semacamnya bisa datang akibat siulan itu. Masyarakat Jawa sangat menentang jika ada yang bersiul di laut karena sama halnya itu menantang penguasa laut selatan yaitu Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Banyak peristiwa buruk dan malang yang diceritakan oleh para pelaut disebabkan oleh adanya hantu di atas kapal. Ini terkadang dihubungkan dengan para arwah yang bergentayangan yang ada di kapal dalam kurun waktu yang lama. Beberapa kasus kecelakaan di kapal menceritakan bahwa kapal itu telah dikutuk oleh para roh-roh yang menghantui kapal. Meskipun ada yang mengatakan bahwa di antara cerita itu fiksi, akan tetapi beberapa dari para pelaut mengatakan bahwa mereka pernah mengalami itu dan bahkan melihat langsung hantu saat di kapal. Orang Yunani kuno, Romawi, dan Mesir mempunyai kepercayaan bahwa meminum anggur di upacara peluncuran kapal baru mereka merupakan bentuk penghormatan terhadap para dewa. Sebagai bagian tak terpisahkan dari upacara itu, mereka juga menuangkan air di kapal agar dilindungi oleh para dewa dari berbagai kemalangan saat di kapal. Aksi itu juga dimaksudkan untuk mendapatkan berkah dari para dewa. Dalam banyak budaya di dunia, upacara peluncuran dan penamaan kapal sepertinya sudah menjadi perayaan publik yang masih dipertahankan hingga sekarang.